Bayangkan sebuah organisasi sosial yang setiap hari menerima donasi, menyalurkan bantuan, dan berinteraksi dengan penerima manfaat di berbagai daerah. Dalam proses sebesar itu, ada satu hal yang diam-diam sangat menentukan apakah bantuan benar-benar sampai ke orang yang tepat. Apa itu? Data. Bukan data yang rumit, tapi data yang dicatat rapi, konsisten, dan dapat dipercaya. Di awal presentasi ini, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana Peduli Duafa membangun alur tata kelola data yang sederhana tapi sangat berdampak, mulai dari manfaatnya, cara merencanakannya, sampai bagaimana datanya dikumpulkan. Manfaat data governance bagi organisasi. Di kotak pertama, kita melihat ilustrasi perpindahan dari tumpukan berkas menuju proses pelayanan. Ini menggambarkan hal yang sangat penting. Data bukan hanya catatan administratif, tapi fondasi pengambilan keputusan yang adil dan akurat. Analogi sederhananya seperti buku kas warung. Jika pemilik warung hanya mengandalkan ingatan tanpa mencatat pemasukan dan pengeluaran, pasti akan terjadi kekeliruan, stok hilang, uang tidak seimbang, dan pelanggan juga bingung. Hal yang sama terjadi di organisasi sosial. Jika data donor dan penerima bantuan tidak dikelola dengan baik, donasi bisa tercatat 2 kali, penerima bantuan bisa terlewat, dan laporan untuk donatur bisa menjadi kurang akurat. Dengan data governance, Peduli Duafa dapat memastikan bahwa setiap donasi tercatat dengan benar dan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Sebelum lanjut ke bagian berikutnya, saya perkenalkan dulu. Nama saya Naufal Azmi Silalahi, dan saya yang menjelaskan 3 slide pertama. Setelah saya, rekan saya Hijrah Wira Pratama akan melanjutkan penjelasan untuk 3 slide berikutnya. Gambar kedua menunjukkan satu tim yang berkumpul merencanakan sesuatu. Ini menggambarkan bahwa sebelum kita mengumpulkan data, kita perlu menyepakati aturan mainnya terlebih dahulu. Bayangkan jika setiap cabang Peduli Duafa mencatat data donatur dengan cara berbeda-beda. Ada yang menyingkat nama, ada yang menulis alamat tidak lengkap, ada yang menggunakan format tanggal yang berbeda. Saat semua data dikumpulkan ke pusat, pasti akan berantakan dan sulit untuk digunakan. Karena itu, di tahap strategi perencanaan ini, organisasi akan menentukan yang pertama data apa saja yang wajib dicatat, kemudian bagaimana format pengisiannya, dan terakhir siapa yang bertanggung jawab memastikan kualitasnya. Tujuannya adalah menyamakan panduan kerja agar semua cabang berjalan dengan aturan yang sama. Bagian terakhir dari bagian saya adalah proses pengumpulan data. Setelah aturan jelas, alat yang digunakan di lapangan harus mudah dan praktis. Disinilah Peduli Duafa menggunakan Google Form yang mencatat data donatur dan penerima bantuan, yang kemudian otomatis masuk ke Google Sheet di pusat. Analogi sederhananya, kalau dulu setiap cabang punya buku catatan masing-masing, sekarang semuanya menulis di buku yang sama, secara digital. Dengan cara ini, data dari seluruh cabang bisa dipantau secara real time, potensi kesalahan atau duplikasi bisa diminimalkan, dan proses pelaporan menjadi jauh lebih cepat dan akurat. Sampai di sini dulu bagian saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hijrah. Halo, saya akan melanjutkan di bagian 4 pengelolaan data, di bagian 5 penggunaan data, dan di bagian 6 di evaluasi dan monitoring. Sebelumnya saya sudah disebutkan sama teman saya Naufal, nama saya Hijrah Wira Pratama dengan NIM 1305210058, akan menjelaskan bagian 4 tentang pengelolaan data. Nah, setelah data dari cabang-cabang masuk, Peduli Duafa lanjut ke tahap pengelolaan data. Di sini alat yang dipakai adalah Google Sheets dan OpenRefine. Nah, biasanya ada data donatur atau penerima bantuan yang double, beda format, atau bahkan ada kolom yang kosong. Nah, lewat OpenRefine, semua data itu dibersihkan dulu, didetailkan lagi, diduplikasi lagi, dan disamain formatnya biar rapi. Setelah datanya bersih, semuanya disimpan di Google Sheets dengan pengaturan akses. Jadi cuman petugas admin tertentu saja yang bisa ngedit. Tujuannya adalah biar data donasi dan data penerima bantuan di Peduli Duafa tetap aman, akurat, dan bisa dipercaya. Lalu kita lanjut ke bagian 5, bagian penggunaan data.
Nah, kalau datanya sudah rapi, Peduli Duafa masuk ke tahap penggunaan data. Di sini kita pakai Looker Studio yang langsung terhubung dengan Google Sheets tadi. Jadi data mentah itu berupa jadi grafik, chart, atau dashboard yang enak banget dilihat. Lewat dashboard inilah tim organisasi ini bisa tahu cabang mana yang paling aktif menerima donasi, wilayah mana yang paling membutuhkan bantuan, atau tren donasi selama beberapa bulan terakhir. Dengan visualisasi kayak gini, Peduli Duafa bisa ngambil keputusan lebih cepat dan lebih tepat. Lanjut di bagian 6. Evaluasi dan monitoring. Terus di tab ini, di sini Peduli Duafa tetap pakai kombinasi Google Sheets dan Looker Studio, tapi fokusnya ke pengukuran efektivitas. Biasanya bandingin data sebelum dan sesudah sistem ini dipakai. Contohnya kayak apakah jumlah data duplikasi turun, apakah laporan jadi lebih cepat dibuat, atau bantuan lebih tepat sasaran. Semua poin itu dimasukkan ke KPI atau indikator kinerja. Dari dashboard KPI ini, Peduli Duafa bisa tahu apa yang udah bekerja dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan monitoring kayak gini, proses donasi dan penyaluran bantuan bisa makin transparan, makin rapi, dan makin tepat sampai ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Sekian, terima kasih.